Perkenalkan, nama saya Intana Siregar, saya dari kelas 11 I1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bab 5, yaitu tirani matahari terbit. Pada materi ini ada 4 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama, kedatangan Jepang ke Indonesia. Poin-poinnya A, masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941, serangan terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Selain itu, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Selanjutnya, pada Januari tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku, daerah Tarakan di Kalimantan Timur, dan dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Setelah Jepang menguasai daerah-daerah di luar Jawa, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dalam perebutan Pulau Jawa antara Jepang dengan Angkatan Udara Belanda, Belanda mengalami kegagalan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa. Pendaratannya ada di 3 tempat, yaitu di Banten, Eretan Wetan Indramayu, dan Bojonegoro. Para sekutu di Batavia tidak dapat melawan Jepang karena tentara Jepang berjumlah sangat besar di Jawa, termasuk Belanda yang tidak bisa melawan Jepang. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda ataupun sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang. Penandatangan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang, sehingga berakhirlah pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. B. Sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan baik dan dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari kekuasaan Belanda. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. C. Pembentukan pemerintahan militer. Pada tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang untuk melibatkan penduduk dalam kemiliteran. Pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Munshirekan atau Panglima Tentara atau Panglima tertinggi dalam pemerintahan kemiliteran masa pendudukan Jepang. Yang kedua, Gunseiken atau Kepala Pemerintahan Militer, yaitu yang dirangkap oleh Kepala Staf. Yang ketiga, Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. D. Pemerintahan sipil. Pemerintahan daerah tertinggi ialah Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 su. Pemerintahan su dipimpin oleh seorang Sucokan yang memiliki kekuasaan seperti gubernur. Poin yang kedua yaitu menganalisis organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan Gerakan 3A, yang dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1942 dan memiliki 3 semboyan, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia sebagai pemimpin Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat
dengan dibantu beberapa tokoh lainnya. Pada bulan Desember tahun 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal karena Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. B. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Dibentuk pada tanggal 16 April tahun 1943. Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat guna membantu Jepang dalam perang. Putra memiliki pemimpin pusat dan pemimpin daerah. C. Miyai dan Masyumi. Tepat pada tanggal 4 September tahun 1942, Miyai diizinkan aktif kembali oleh pemerintah Jepang. Adapun tugas dan tujuan Miyai pada waktu itu yaitu menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada bulan November tahun 1943, Miyai dibubarkan oleh pihak Jepang karena hal-hal yang dilaksanakan oleh Miyai tidak sesuai dengan harapan Jepang. Dan sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi. Organisasi Masyumi berkembang dengan pesat dan berhasil meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana, dan berkembang sebagai wadah bertukar pikiran oleh para tokoh-tokoh Islam. D. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1944, bertujuan untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu pada Perang Asia Timur Raya. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai antara lain: 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. 2. Organisasi semi-militer. Yang termasuk organisasi semi-militer yaitu yang pertama, Seinendan, dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943. Terdiri dari pemuda usia dari 14 sampai dengan 22 tahun. Bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya. Yang kedua, Keibondan, dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943. Terdiri dari pemuda usia dari 25 tahun sampai 35 tahun. Keibondan merupakan pembantu polisi. Di samping Seinendan dan Keibondan, pada bulan Agustus tahun 1943, dibentuklah Fujinkai atau perkumpulan wanita. Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Fujinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. 3. Barisan Pelopor. Dibentuk pada tanggal 1 November tahun 1943. Barisan pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Yang keempat, Hizbullah. Dibentuk pada tanggal 15 Desember tahun 1944. Organisasi ini berasaskan Islam. Bertugas sebagai 1. Sebagai tentara cadangan. Yang kedua, sebagai tentara Allah. Yang ketiga, organisasi militer. Organisasi militer terdiri dari yang pertama, Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat menjadi tentara Heiho antara lain: pertama, umur 18-25 tahun. Yang kedua, berbadan sehat. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, berpendidikan minimal sekolah dasar. Yang tujuannya yaitu membantu tentara Jepang. Yang kedua, PETA. PETA adalah organisasi militer yang resmi, berdiri pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. PETA bertugas untuk membela dan mempertahankan tanah air dari serangan sekutu.
Dalam kedudukannya di struktur organisasi militer Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel. Poin yang ketiga yaitu pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Yang pertama, ekonomi perang. Ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Yang kedua, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Para pelajar harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan serta Seikerei. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Latar belakang Romusa adalah untuk menopang perang Asia Timur Raya. Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Yang dampaknya, penderitaan rakyat terjadi di mana-mana, banyak rakyat yang jatuh sakit dan sampai meninggal. Yang keempat, perang melawan Sang Tirani. Perang melawan Sang Tirani bermula saat kependudukan Jepang di Indonesia yang dulunya bersifat lembut dan bersikap baik kepada masyarakat Indonesia, berubah menjadi sangat kejam dan berlaku sewenang-wenang. Rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Itulah yang menimbulkan adanya perlawanan dari rakyat Indonesia seperti yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh melakukan perlawanan kepada pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda. Pada tanggal 24 November tahun 1942, Jepang menyerang rakyat Aceh saat mereka sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat di Aceh. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna meletus pada bulan Februari tahun 1944, dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang ajegan di Sukamana. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Perlawanan rakyat di Indramayu antara lain terjadi di desa Kaplongan, distrik Karangapel, pada bulan April tahun 1944. Dan mereka memiliki semboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Selanjutnya, perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, yaitu seorang pemimpin suku Dayak. Selanjutnya, perlawanan rakyat Irian yang dipimpin oleh El Rumkomem yang berpusat di Biak. Selanjutnya, perlawanan peta di Blitar. Pada tanggal 29 Februari tahun 1945, Supriyadi dengan teman-temannya melakukan serangan terhadap pemerintahan Jepang. Walaupun semua perlawanan yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan pemerintahan Jepang di Indonesia tidak membuahkan hasil yang baik, dikarenakan pertahanan pemerintahan Jepang itu sangatlah kuat. Poin yang keempat yaitu drama akhir Sang Tirani. Yang pertama, akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang pertama di bidang politik. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membukukan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tennohiko. Yang kedua, keadaan sosial budaya dan ekonomi. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pemerintah Jepang melakukan Romusa, di mana rakyat pribumi dipaksa bekerja tanpa diperhatikan kehidupannya, tanpa diperhatikan keselamatannya. Yang ketiga, birokrasi dan kemiliteran. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah,
dan Undang-Undang Nomor 28 tentang aturan pemerintahan SHIU. Manfaatnya di bidang militer yaitu mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer. Yang keempat, di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang, adat istiadat, dan lagu kebangsaan Jepang. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Salah satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak sehingga Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan yaitu pada bulan September tahun 1944 dan memberikan izin untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dibentuklah BPUPKI. BPUPKI melakukan 2 kali sidang yang membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara, dan membahas Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah selesai melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang beranggotakan 21 orang, kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sekianlah pemaparan dari saya. Terima kasih.